Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran kelas 3 SD bersama Bapak Reki Nikanda. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan sampai dengan hari ini kami masih bisa belajar. Terima kasih buat kesehatan kekuatan yang kau berikan. Berkati kami dalam mengikuti video pembelajaran di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari yaitu pelajaran PAKBP atau Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada pembelajaran ke-9, yaitu Aku Bisa Mengasihi Orang Lain. Buku yang kita gunakan yaitu buku Jamrud seperti ini, ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu KD 3.5 dan KD 4.5. KD 3.5 yaitu memahami alasan mengasihi sesama manusia berdasarkan Alkitab. Dan KD 4.5 yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, sekarang buka Alkitabnya, kita akan baca dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam bacaan tadi kita menjumpai ada seorang ahli Taurat. Apakah kalian tahu apa itu ahli Taurat? Ahli Taurat adalah seorang yang pandai menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat. Ahli Taurat juga memiliki kedudukan yang tinggi. Ahli Taurat itu sebagai guru mengajar anak-anak dan orang dewasa tentang Taurat. Nah, pada bacaan tadi kita telah membaca bahwa seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya tentang hukum yang terutama dan hukum dalam hukum Taurat yang diajarkan kepada anak-anak dan orang dewasa. Namun, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab dan mengajarkan hukum kasih yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan terdiri dari dua bagian, yaitu hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sedangkan hukum yang terutama dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kalian bertanya, apa itu hukum? Hukum artinya peraturan, pedoman yang harus kita taati. Jadi harus kita taati. Itu hukum. Tuhan Yesus kasihnya tidak terbatas kepada kita. Tuhan harus menjadi yang pertama yang kita kasihi, yaitu dengan kasih yang tulus dan dengan sepenuh kemampuan kita. Kasih yang tulus adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Nah, selain kasih kita kepada Tuhan, siapa saja yang harus kita kasihi? Nah, berdasarkan dalam ayat yang telah kita baca tadi, kita juga harus mengasihi sesama.
Sesama adalah semua orang yang ada di sekitar kita, yaitu orang tua, saudara, dan tetangga, bahkan teman-teman kita. Baik tua maupun muda, sudah kita kenal atau belum, baik dari latar belakang yang berbeda, semua adalah sesama yang harus kita kasihi. Ya. Jadi anak-anak, dengan kita mengasihi sesama kita, itu merupakan bukti bahwa kasih kita kepada Tuhan Yesus yang tidak dapat kita lihat. Nah, pada kedua hukum kasih tadi itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi satu kesatuan. Yang artinya jika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan jika kita mengasihi sesama kita juga harus mengasihi Tuhan. Jadi kita harus mengasihi kedua-duanya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, di situ Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus saling mengasihi agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Yang perlu kalian tahu bahwa perintah adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus menghendaki untuk kita saling mengasihi, agar tercipta kehidupan yang penuh damai dan kerukunan. Dalam mengasihi sesama, kita tidak boleh berpura-pura. Misalnya, ketika kita berada di depan yang mungkin orang yang tidak kita sukai, kita bersikap yang baik, tapi di belakangnya kita ngomong yang tidak baik tentang dia. Nah, itu bukan mengasihi, itu mengasihi yang pura-pura namanya. Ya, jadi kalau kita mengasihi sesama kita tidak boleh berpura-pura. Jadi sama di depan, di belakang juga sama. Kita harus mengasihi. Nah, kita harus mengasihi sesama dengan jujur dan tulus, dan menjadikan kita sebagai pelayan bagi kesejahteraan sesama. Ya, mungkin terkadang kita harus mengorbankan hak milik kita sendiri. Nah, dalam hal mengasihi sesama, kita memerlukan pengorbanan, seperti berkorban harta, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Itu yang mungkin kita korbankan untuk kita mewujudkan bahwa kita itu mengasihi sesama. Nah, kasih seharusnya menjadi dasar dan sumber semua kewajiban lainnya. Di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 10 juga menjelaskan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi kasih merupakan inti dari hukum Taurat itu. Nah, kita sebagai muridnya Tuhan dan anaknya Tuhan Yesus, mari kita semua berusaha untuk saling mengasihi sesama. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, kita bersikap ramah dengan teman kita memberi salam kepada guru kita, mentaati perintah orang tua, bahkan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik orang yang bersikap baik kepada kita atau mungkin orang yang tidak bersikap baik kepada kita. Ya, kita harus tetap bersikap baik kepada mereka, menunjukkan kasih kita, kasih yang tulus, kasih yang jujur kepada sesama kita. Pak Guru yakin Tuhan Yesus pasti akan memberikan kepada kita petunjuk dan kekuatan untuk kita dapat melakukan kehendak-Nya, yaitu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Demikian penjelasan pembelajaran di hari ini.
Harapan Bapak kalian bisa mengerti dan memahaminya, bahkan kalian bisa mempraktikkannya. Pelajaran hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Semangat terus dalam belajar dan jangan lupa kerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Terima kasih, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.